Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Yunianti Dinisi, NIM H44190092 dari kelas mata kuliah Ekonomi Kelembagaan Paralel 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelembagaan pengelolaan saluran air irigasi Van der Wijk, studi kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber daya air irigasi sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat Common Pool Research atau CPR. Salah satu sumber air irigasi yang digunakan pada wilayah Kecamatan Minggir sampai Kecamatan Sedayu di Yogyakarta adalah aliran irigasi Van der Wijk. Pentingnya pemanfaatan dari sumber daya air irigasi ini tentunya harus disertai dengan kebijakan dan tata aturan atau kelembagaan secara formal dan non-formal yang tepat agar dapat menghindari terjadinya konflik akibat perebutan sumber daya air irigasi antar petani di saluran air irigasi Van der Wijk ini. Dengan adanya sistem kelembagaan yang tepat, diharapkan pemanfaatan air irigasi tersebut dapat digunakan secara adil dan berkelanjutan sehingga dapat menghindari konflik dan degradasi lingkungan. Kemudian, tujuan utama dari pembentukan aliran air irigasi tersebut adalah untuk mengairi pertanian yang berada di sekitar wilayah tersebut. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya air tersebut semakin meningkat, sehingga menimbulkan konflik karena terbatasnya sumber daya yang ada. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan perilaku masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan sekitarnya, dengan membuang sampah sembarangan yang dapat mencemari sumber daya air yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh lemahnya tata aturan atau kelembagaan yang ada di wilayah tersebut, dan tidak adanya kepastian hukum dan hak kepemilikan yang belum jelas dalam pengelolaan air irigasi Van der Wijk. Tetapi, sampai saat ini, permasalahan CPR masih banyak mengalami kendala karena kurangnya dukungan dari aktor-aktor yang terlibat. Untuk itu, rumusan masalah yang akan dibahas yang pertama adalah bagaimana pengelolaan dan tata aturan saluran air irigasi Van der Wijk saat ini, serta identifikasinya menggunakan atribut IAD dan co-management. Yang kedua, bagaimana rekomendasi kelembagaan dan kebijakan yang tepat untuk pengelolaan air irigasi Van der Wijk sehingga dapat mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kerangka analisis yang diadaptasi dari IAD Analysis Framework oleh Dawson dan Ostrov. Yang pertama, diagnosis kelembagaan air irigasi dibagi menjadi 3, yaitu situasi aksi, aktor, dan peraturan. Dengan parameter yang pertama, siapa saja yang berperan dalam kelembagaan, tugas dan wewenang setiap aktor, dan tata aturan, larangan, dan sanksi yang disepakati. Dari sumber daya air irigasi ini, kita akan mencari tahu bentuk kelembagaan air irigasi untuk pengelolaan air irigasi Van der Wijk. Kemudian, mengevaluasi dampak kelembagaan air irigasi terhadap sumber daya air irigasi. Yang pertama, kondisi sumber daya, dan yang kedua ada kondisi pemanfaatan. Lalu yang terakhir ada rekomendasi kelembagaan air irigasi terhadap keberlanjutan sumber daya air irigasi Van der Wijk. Analisis situasi aksi pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja aktor atau stakeholder yang berperan dalam kelembagaan air irigasi, serta bagaimana tugas dan kewenangan dari setiap aktor. Pada kelembagaan air irigasi ini terdapat beberapa aktor yang berperan dan wewenang yang dimilikinya, seperti Balai Besar Wilayah Sungai yang bertugas sebagai pemegang otoritas dan pelaksanaan pengelolaan air irigasi, UPT Teknis Kantor Pengamat Pucang Enom bertugas sebagai pelaksana teknis lapangan, lalu kemudian Gubernur Provinsi DIY Yogyakarta yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya alam irigasi. Komisi Irigasi bertugas sebagai koordinator pengelolaan saluran irigasi. Dinas PUPSDM Provinsi DI Yogyakarta bertugas sebagai membantu operasi dan pemeliharaan saluran air. Kemudian Dinas Pertanian sebagai koordinator kegiatan pertanian. Lalu kemudian Satpol PP bertugas sebagai penindak dan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah penyuluhan bertugas untuk melakukan pembinaan serta pemberdayaan. Adapun peraturan terkait saluran air irigasi ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi, dan Perda Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2010 tentang irigasi. Aturan tersebut menjadi acuan bagi para stakeholder dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan dan pemeliharaan air irigasi ini. Untuk itu, diperlukan adanya pengawasan ketat saat berlangsungnya pengelolaan air irigasi. Ketika ada pelanggaran, maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Pada penerapan sanksi, apabila ada aktor yang melanggar tata aturan yang berlaku, maka sanksi yang ditegakkan sesuai dengan level pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi yang paling ringan adalah teguran atau peringatan, namun dibatasi maksimal 3 kali pelanggaran. Jika melebihi jumlah yang telah disepakati, maka pelanggaran tersebut bisa ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi seperti hukuman pidana. Kemudian terdapat tabel 1 yaitu matriks analisis kelembagaan pendekatan IAD. Untuk dimensi ekologi, indikatornya ada sedimentasi dan sampah, fungsi jaringan irigasi existing, pemeliharaan sumber air irigasi, dan lain-lain dengan parameter tingkat pencemaran di saluran air irigasi. Kemudian untuk dimensi ekonomi yaitu kemampuan OP pemerintah, harga tingkat petani, dan lain-lain. Untuk parameternya yaitu kemampuan untuk meningkatkan perekonomian. Lalu dimensi sosial yaitu indikatornya kerekatan sosial, keadilan pembagian air, sistem pengawasan air masyarakat, dan lain-lain. Parameternya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat pengguna air irigasi. Lalu dimensi yang terakhir ada kebijakan dan kelembagaan. Untuk indikatornya yaitu penegakan aturan, program dan kegiatan, koordinasi di antara stakeholder, dan lain-lain. Untuk parameternya adalah kebijakan yang efektif. Kemudian ada bentuk home management dari pengelolaan air irigasi ini.
Model rezim pengelolaan yang ada di irigasi ini adalah PSLAP atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemerintah. Masyarakat pengguna air irigasi ataupun petani juga turut mengelola sumber daya air tersebut, yang kemudian membentuk ko-manajemen antar masyarakat dan pemerintah. Bentuk ko-manajemen yang ada di pengelolaan air irigasi ini adalah masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan atau aksi bersama. Namun, kekurangan dari kondisi ini adalah peran dari para stakeholder yang berwenang dinilai masih kurang, sehingga masih ditemukan beberapa permasalahan. Sehingga rekomendasi ko-manajemen yang sebaiknya diterapkan adalah pemerintah dengan masyarakat saling bermitra yang bekerja sama melaksanakan semua tahapan dan tugas proses pengelolaan sumber daya air irigasi Van der Wijk dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat juga sebaiknya diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGO agar dapat membuka peluang atau menarik pemerintah untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan air irigasi ini. Kemudian ada rekomendasi kelembagaan untuk keberlanjutan pengelolaan air irigasi Van der Wijk. Dari permasalahan yang pertama yaitu adanya konflik kepemilikan antar pengguna sumber daya air irigasi ini, rekomendasinya adalah perlu adanya kebijakan atau peraturan terkait dengan hak kepemilikan yang jelas, sehingga perlu adanya koordinasi dari masyarakat dan stakeholder mengenai pemanfaatan air irigasi Van der Wijk ini. Lalu permasalahan yang kedua adanya pencemaran air irigasi akibat pembuangan sampah masyarakat sekitar. Rekomendasi dari permasalahan ini adalah perlu dilakukan pengawasan yang ketat dari hulu oleh masyarakat sekitar ataupun stakeholder yang ada di kawasan air irigasi. Kemudian yang ketiga, kurangnya koordinasi antar stakeholder atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan air irigasi. Rekomendasinya adalah diperlukan koordinasi yang baik, teratur, dan tertib dengan para stakeholder dan pihak-pihak yang terlibat. Lalu permasalahan yang terakhir adalah petani di daerah hulu memanfaatkan air secara berlebihan karena kurangnya pengawasan dan kesadaran diri dari petani. Rekomendasi kelembagaan untuk permasalahan ini adalah perlu adanya koordinasi aparatur terkait untuk lebih aktif dan teliti dengan memperhatikan distribusi air yang merata, sehingga masyarakat atau petani yang memanfaatkan air irigasi tersebut merasa cukup dan merasa adil. Kesimpulannya adalah berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan IAD bahwa kelembagaan pengelolaan air irigasi Van der Wijk ini sudah terbentuk namun belum berjalan dengan maksimal. Dalam analisis ditemukan bahwa penyebab kelembagaan tidak berjalan dengan maksimal adalah karena aktor-aktor yang berperan atau stakeholder dalam kelembagaan tersebut juga tidak maksimal menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga penulis merumuskan beberapa rekomendasi kelembagaan agar pengelolaan air irigasi Van der Wijk ini dapat berkelanjutan. Pada analisis co-management, didapatkan bahwa model rezim pengelolaan yang ada di irigasi Van der Wijk adalah PSLAP atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemerintah, sehingga diharapkan untuk mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan kepada petani dan stakeholder lainnya. Permasalahan mengenai adanya konflik antar pengguna manfaat dari sumber daya air irigasi dapat diselesaikan dengan rekomendasi kelembagaan yang mengatur CPR agar tidak ada lagi konflik antar pengguna sumber daya air irigasi tersebut. Kemudian ada saran. Kelembagaan yang direkomendasikan berdasarkan temuan dari penelitian ini adalah perlu adanya kebijakan atau peraturan terkait dengan hak kepemilikan yang jelas, sehingga perlu adanya koordinasi dari masyarakat dan stakeholder mengenai pemanfaatan air irigasi Van der Wijk, agar para pemanfaatan air tersebut adil dan tidak menimbulkan konflik lagi. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat dari hulu oleh masyarakat sekitar ataupun stakeholder yang ada di kawasan air irigasi dan melakukan sosialisasi pencerdasan oleh akademisi atau pihak yang berwenang tentang pentingnya menjaga lingkungan dan diperlukan koordinasi yang baik dan teratur serta tertib dengan para stakeholder dan pihak-pihak yang terlibat. Pada permasalahan adanya konflik, disarankan untuk dipecahkan secara kooperatif, yaitu bisa dengan melakukan tawar-menawar antar pengguna sumber daya atau perundingan dengan mediasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.